Nabi SAW juga mengatakan ar-riba ithnan au thalathun wa sab'una baban. Dosa riba itu 70 atau 72 atau 73 pintu dosa riba itu. Adnaha, yang paling rendah, misal ayyangkihar rajulu ummah, seperti seorang yang menzinai ibunya. Anda ingin membuang uang riba dan bertaubat? Salurkan untuk fakir miskin melalui Baitul Mal Rabbani dengan cara transfer ke rekening BNI Syariah 0388 008 009. Untuk konfirmasi atau info selengkapnya hubungi 0813 2969 5359. Bersihkanlah diri dari riba dan gapailah ridhonya. Nabi SAW juga mengatakan ar-riba ithnan au thalathun wa sab'una baban. Dosa riba itu 70 atau 72 atau 73 pintu dosa riba itu. Adnaha, yang paling rendah, misal ayyangkihar rajulu ummah, seperti seorang yang menzinai ibunya. Anda ingin membuang uang riba dan bertaubat? Salurkan untuk fakir miskin melalui Baitul Mal Rabbani dengan cara transfer ke rekening BNI Syariah 0388 008 009. Untuk konfirmasi atau info selengkapnya hubungi 0813 2969 5359. Bersihkanlah diri dari riba dan gapailah ridhonya. Nabi SAW juga mengatakan ar-riba ithnan au thalathun wa sab'una baban. Dosa riba itu 70 atau 72 atau 73 pintu dosa riba itu. Adnaha, yang paling rendah, misal ayyangkihar rajulu ummah, seperti seorang yang menzinai ibunya. Anda ingin membuang uang riba dan bertaubat? Salurkan untuk fakir miskin melalui Baitul Mal Rabbani dengan cara transfer ke rekening BNI Syariah 0388 008 009. Untuk konfirmasi atau info selengkapnya hubungi 0813 2969 5359. Bersihkanlah diri dari riba dan gapailah ridhonya. Nabi SAW juga mengatakan ar-riba ithnan au thalathun wa sab'una baban. Dosa riba itu 70 atau 72 atau 73 pintu dosa riba itu. Adnaha, yang paling rendah, misal ayyangkihar rajulu ummah, seperti seorang yang menzinai ibunya. Anda ingin membuang uang riba dan bertaubat? Salurkan untuk fakir miskin melalui Baitul Mal Rabbani dengan cara transfer ke rekening BNI Syariah 0388 008 009. Untuk konfirmasi atau info selengkapnya hubungi 0813 2969 5359. Bersihkanlah diri dari riba dan gapailah ridhonya. Nabi SAW juga mengatakan ar-riba ithnan au thalathun wa sab'una baban. Dosa riba itu akan disampaikan kepada Ustadz kami. Persilakan, falyatafadhal mashkura ya Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umri dunya waddin. Wa sallallahu ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita panjatkan puja dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan pagi menjelang siang yang berbahagia kali ini, tanggal 7 Rabiul Awal 1441 Hijriah, atau yang bertepatan dengan tanggal 4 November 2019, kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa'ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin Senin pagi di Masjid Manarul Ilmi di Komplek Pondok Pesantren Tunas Ilmu di Desa Kedung Wuluh Purbalingga ini. Kita berharap semoga Allah Azza wa Jalla berkenan
untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala. Allahumma amin. Salat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga akhir nanti. Para hadirin dan hadirat sekalian yang kami hormati dan juga segenap pendengar serta pemirsa yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah, pada pagi menjelang siang yang berbahagia kali ini kita melanjutkan pembahasan tentang fikih doa dan zikir. Kali ini memasuki serial nomor 163, masih mengangkat tema tentang bacaan zikir pagi dan petang. Kali ini bagian yang ke-7. Berarti kita sudah belajar berapa? 6 bacaan. Sampun dipraktekkan apa dereng? Alhamdulillah. Tadi pagi nggak ada yang ketinggalan? Alhamdulillah. Niki sedaya niki sampun. Napa separo? Ilmu itu dipelajari untuk diamalkan, ya masih baca ndak apa-apa, yang penting diamalkan. Hari ini kita akan mempelajari bacaan yang ke-7 yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk dibaca di sore hari sekali, di pagi hari juga sekali. Di sore hari berapa? Sekali, di pagi hari sekali. Saya akan bacakan, nanti panjenengan bisa mengikuti. Allahumma alimal ghaibi wasyahadah. Monggo. Fatiras samawati wal ard. Rabb kulli syai'in wa malikah. Ashhadu an la ilaha illa anta. A'udzu bika min syarri nafsi. Wa min syarri syaitani wa syirkih. Wa an aqtarifa ala nafsi su'an. Au ajurrahu ila muslim. Sekarang kita bareng-bareng 1, 2, 3. Allahumma alimal ghaibi wasyahadah. Fatiras samawati wal ard. Rabb kulli syai'in wa malikah. Ashhadu an la ilaha illa anta. A'udzu bika min syarri nafsi wa min syarri syaitani wa syirkih. Wa an aqtarifa ala nafsi su'an au ajurrahu ila muslim. Sampun hafal? Dereng boten apa-apa. Ya, nanti lama-lama juga hafal insya Allah. Apa artinya? Allahumma alimal ghaibi wasyahadah. Ya Allah yang maha mengetahui sesuatu yang gaib dan yang nyata. Fatiras samawati wal ard. Wahai pencipta langit dan bumi.
Rabba kulli syai'in wa malikah, Rabbnya segala sesuatu dan yang merajainya. Asyhadu an la ilaha illa anta, aku bersaksi bahwa tidak ada yang berhak disembah kecuali hanya Engkau. A'udzubika min syarri nafsi, aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku. Wa min syarri syaitani wa syirkih, dan dari kejahatan setan dan ajakannya untuk berbuat syirik. Wa an aqtarifa ala nafsi su'an aw ajurrahu ila muslim, dan aku berlindung kepadamu dari perbuatan jahat terhadap diriku sendiri atau kepada muslim lainnya. Ini doa landasannya adalah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab beliau Khalqu Af'alil Ibad, dan hadis ini dinyatakan hasan sahih oleh Imam At-Tirmidzi dan juga Syekh Al-Albani. Kisahnya, kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, pada suatu hari sahabat yang paling dicintai Rasul SAW datang menemui beliau. Siapa sahabat tersebut? Sahabat yang paling dicintai sama Rasul, sinten? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Jadi Abu Bakar itulah sahabat yang paling dicintai oleh Nabi SAW. Itu dari kalangan laki-laki. Dari kalangan wanita siapa? Putrinya beliau. Sinten putrinya Abu Bakar? Aisyah radhiyallahu anha. Abu Bakar As-Siddiq datang menemui Nabi SAW, lalu beliau berkata, ya Rasulullah, wahai Rasul, ajarkan kepadaku sebuah doa yang bisa rutin aku baca setiap pagi dan sore. Yang minta sinten? Abu Bakar. Abu Bakar ini manusia yang paling dicintai oleh Rasulullah SAW. Kira-kira Rasulullah SAW itu akan ngasih tahu Abu Bakar doa yang biasa-biasa saja atau doa yang istimewa? Istimewa lah. Wong Nabi SAW itu super cinta kok kepada siapa? Abu Bakar. Pasti Nabi SAW akan memberikan yang terbaik. Berarti doa yang akan kita pelajari kali inilah doa yang luar biasa. Karena ini doa yang Nabi SAW ajarkan kepada manusia yang sangat beliau sayangi. Maka begitu Abu Bakar As-Siddiq minta sebuah doa yang bisa dipakai di pagi dan sore, rutin beliau baca, Nabi SAW bersabda, bacalah Allahumma alimal ghaibi wasyahada, fatiras samawati wal ard, rabba kulli syai'in wa malikah, asyhadu an la ilaha illa anta, a'udzu bika min syarri nafsi wa min syarri syaitani wa syirkih, wa an aqtarifa ala nafsi su'an aw ajurrahu ila muslim. Setelah Nabi SAW ajarkan doa ini kepada Abu Bakar, kata Nabi SAW, kulhu, bacalah doa ini ketika pagi, ketika sore, dan ketika engkau akan tidur. Ketika apa? Pagi, sore, dan ketika akan tidur. Nah, yang kita baru tahu ini ketika akan tidur. Oh, enggaknya ora kur bismika Allahumma. Ada yang lain. Ya. Masih banyak yang lain. Makanya saya heran dengan orang yang nggak bisa tidur. Orang yang malam-malam nggak bisa tidur. Saya heran. Kok bisa-bisane gitu. Apa dongane wis diwaca kabeh apa ya? Bingung, orang nggak bisa tidur bingung, balik kanan, balik kiri. Apa maning? Melumah, tengkurep, apa maning jajan? Jagong, jengking, melakukan, bingung. Subhanallah. Emang sudah dibaca semuanya wirid-wirid sebelum tidur? Sampai bingung mau ngapain? Baca semuanya.
Paling-paling kau urung rampung wis turu disit paling. Ya. Amalkan. Ya, supaya tidur kita nyaman. Ya. Ya. Baik, sekarang kita mengkaji kandungan yang ada dalam doa ini. Jamaah yang kami hormati. Di sini Rasulullah SAW mengajarkan kita untuk membuka doa dengan pujian. Kenapa? Membuka doa dengan pujian. Pujian kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita memuji Allah Azza wa Jalla dengan kemahaluasan ilmunya. Kita memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kebesaran ciptaannya. Kita memuji Allah dengan kekuasaannya yang mutlak. Begitulah seharusnya kita berdoa. Jadi berdoa itu ada etikanya. Doa itu kan salah satu tujuannya minta. Minta kepada siapa? Allah. Wong minta kepada manusia saja ada etikanya. Minta kepada manusia saja ada sopan santunnya. Anak minta kepada orang tuanya, ada nggak sopan santunnya? Ada. Apa yang enggak nih bocah cilik, Bu, jaluk duit kan nggak seperti itu. Biasanya kan kalau anak seperti itu kita kasih sing sopan, bahasa pripun? Bu, nyuwun artone. Itu etika. Dari seorang anak kepada siapa? Bapak dan ibunya. Wong anak kepada bapak ibunya, manusia kepada manusia. Saja minta itu ada etikanya. Masa antara manusia dengan sang pencipta manusia nggak ada etikanya? Yo mesti ada etikanya tuh. Salah satu etika minta adalah mengawali permintaan itu dengan tawassul. Kenapa? Tawassul. Ini sudah pernah kita bahas. Saya lupa pada serial nomor berapa. Ya, kita sudah kupas tentang tawassul, dalil-dalilnya. Nah, ini contoh aplikasinya. Nabi SAW mengaplikasikan etika ini dalam doa beliau. Mengawali dengan pujian. Pujian bagaimana? Pujian kepada Allah dengan menyebutkan nama-nama dan sifat-sifatnya. Mari kita bahas satu persatu. Allahumma alimal ghaibi wasyahadah. Ini baru pujian ini, belum minta. Ya Allah, Engkau adalah yang maha mengetahui. Apa yang diketahui oleh Allah? Al-ghaibi wasyahadah. Hal yang gaib dan yang terlihat. Gaib ini artinya apa, Bu? Tidak terlihat. Jadi Allah itu mengetahui yang terlihat dan yang tidak terlihat. Kalau jenengan mengetahui yang apa? Terlihat, panjenengan ngerti semuanya? Yang terlihat saja banyak yang tidak kita ketahui. Apalagi yang tidak terlihat. Pak, jenengan tahu isi hati istri jenengan? Tahu atau tidak? Enggak. Jadi bojoku sayang temenan apa ora? Kan enggak, jenengan enggak tahu. Walaupun istri jenengan kalau ditanya, Bu, jane kok sayang karo nyong apa ora sih? Ya sayang. Tapi kan kita enggak tahu beneran sayang atau karena marah sembok ora di wae duit belanjaan. Kan kita enggak tahu. Walaupun kita enggak boleh suudzon. Tapi kan isi hati istri kita enggak tahu. Kalau Allah Azza wa Jalla alimal ghaibi wasyahadah. Apapun yang ada di muka bumi ini, yang terlihat dan yang tidak terlihat, Allah Azza wa Jalla tahu semuanya. Semua kejadian yang lampau, yang sedang terjadi sekarang, maupun yang akan terjadi, Allah tahu semua.
Kalau kita tahunya yang mana? Saya tanya, Allah mengetahui yang telah lampau, yang terjadi sekarang, dan yang akan terjadi di masa datang. Kalau kulo kalian jenengan tahunya yang mana? Sekarang? Yang sekarang aja banyak yang nggak tahu kok. Coba saya tanya sama ibu-ibu, Bu, teng dalamnya jenengan sekarang ada apa? Sekarang ada apa? Nggak tahu. Ya. Jenengan nggak tahu kalau iwak asinnya lagi dicolong nang kucing siki, kan nggak tahu. Ucuk-ucuk kutul ngumah wis kencot-kencot ya. Jebule iwak asinnya wis hilang. Kita nggak tahu. Wong yang terjadi sekarang aja kita banyak nggak tahu, apalagi yang akan datang. Nggak usah setahun depan, nggak usah besok, 1 menit ke depan kita nggak tahu apa yang akan terjadi. Ya. Tapi Allah Azza wa Jalla ilmunya sangat luas. Kita puji Allah dengan kemahaluasan ilmunya. Allahumma alimal ghaibi wasyahada. Ini pujian yang pertama. Yang kedua apa? Fatiras samawati wal ard. Setelah kita memuji ilmunya Allah, kita memuji kekuatan Allah. Kita muji apa? Kekuatan Allah. Dari mana kita bisa merasakan kekuatan Allah? Dari ciptaannya. Apa yang diciptakan oleh Allah? Langit dan bumi. Langit dan bumi. Langit dan bumi ini besar napa kecil? Besar sekali. Kita dibandingkan langit dan bumi seapa? Kita dibandingkan langit dan bumi seapa? Seupil kegedean. Seapa kita? Kecil banget kita. Coba kalau misalnya di zoom. Di zoom dari angkasa luar, jenengan keton? Nggak kelihatan. Titik aja nggak kelihatan kita. Yang Allah ciptakan itu bukan hanya kita. Yang Allah ciptakan itu langit dan bumi beserta dengan isinya. Semuanya Allah yang menciptakan. Dan kata para ulama, kata fatira, napa? Fatira. Itu bukan hanya sekedar menciptakan. Ya. Berbeda dengan khaliqa. Khaliqa itu pencipta. Fatira itu kata para ulama menciptakan sesuatu tanpa ada contoh sebelumnya. Itu artinya fatira. Kenapa? Menciptakan sesuatu tanpa ada contoh sebelumnya. Contoh yang serupa dengan sesuatu tersebut. Itulah Allah. Kalau manusia menciptakan sesuatu paling-paling ada apanya? Ada contoh sebelumnya. Sekarang misalnya saya kasih contoh. Komputer yang ada sekarang. Yang sudah Masya Allah ya speknya sudah tinggi, itu dia kan mencontoh komputer yang lama, kemudian diapakan? Ditambahi, disimpelkan, ditinggikan speknya. Mobil sekarang yang Masya Allah yang harganya miliaran itu dia menciptakan mobil itu karena ada contoh sebelumnya. Mobil yang jadul lagi dicontoh, sama-sama nyontoh ATM. Mati, tiru, modifikasi. Itu yang dilakukan oleh manusia. Tapi menciptakan dari sesuatu yang tidak ada babar belas, itu nggak bisa manusia. Walaupun ada yang mengatakan ini penemu, enggak, dia bukan penemu total. Karena bahan-bahan yang dia gunakan untuk membuat penemuannya tersebut itu sejatinya sudah ada. Orang bikin meja, penemu meja. Oke, Anda penemu meja, tapi kayunya siapa yang nemukan? Siapa? Kamu juga yang nemukan? Enggak, Pak Kune. Apa maning? Apa jenenge ke? Pasae. Kamu yang nemukan? Enggak. Ya. Penemu total enggak. Kita cuma bisa ngerakit saja. Rakit dari kayu, kemudian paku, kemudian ada rodanya di bawah, dan seterusnya. Bapak Ibu, kita itu kadang takjub dengan penemuan manusia. Tapi kenapa kita tidak takjub
dengan ciptaan Allah Azza wa Jalla. Saya heran dengan orang yang tidak percaya Tuhan. Begitu dia masuk sebuah bangunan yang luar biasa teknologinya, dia terkaget-kaget. Wih. Orang percaya Tuhan ya orang mungkin ngomong Masya Allah. Ya kurang cek gitu. Cuma kayak gitu tok. Wih, gitu. Amazing. Cuma gitu-gitu aja. Subhanallah. Apa dia tidak berpikir bahwa bangunan yang super engkau kagumi itu dibandingkan apa? Alam semesta ini, mana yang lebih menakjubkan? Sekarang orang pada kagum melihat robot. Robot bisa ngapa-ngapain. Bisa nyuci. Ya, nanti lama-lama mungkin mesin cuci itu akan keluar wis disetrika dia. Dean. Pengen Bu, ngaten Bu. Siki kan paling nyuci baru sampai apa? Mengeringkan. Itu pun juga kudu tipe maning, Bok. Ya, mungkin nanti suatu saat akan keluar mesin cuci wis garing, wis disetrika. Ya, enak banget, Bok. Ya. Mungkin ketika keluar mesin itu orang akan pada takjub. Wih, hebat ya yang menemukan. Kenapa kita tidak takjub dengan manusia yang menciptakan mesin tersebut? Dan manusia itu yang menciptakan adalah siapa? Allah. Sebegitu pendekkah pola pikir kita? Hanya kagum kepada ciptaan-ciptaan manusia, tapi tidak kagum dengan yang menciptakan manusia. Fatiras samawati wal ardh. Pujian berikutnya apa? Rabba kulli syai'in wa malikah. Ya Allah, Engkaulah Rabbnya segala sesuatu dan raja dari segala sesuatu. Ini sedang mengajarkan kepada kita bagaimana kekuasaan Allah itu sifatnya mutlak. Ya, Rabb, yang namanya Rabb itu artinya sebagaimana pernah kita bahas dalam tafsir surat Al-Fatihah dulu sekitar 2010 niku berarti berapa tahun yang lalu? 9 tahun yang lalu. 9 tahun yang lalu. Itu Rabb itu artinya adalah pencipta, pemilik, pengatur. Apa? Pencipta, pemilik, pengatur. Pencipta apa? Segala sesuatu. Pemilik apa? Segala sesuatu. Pengatur apa? Segala sesuatu. Itulah kekuasaan Allah. Kalau kulo sama jenengan, pencipta nopo, pemilik nopo, pengatur nopo. Kita paling-paling cuma pemilik motor. Yang menciptakan siapa? Orang lain. Ya. Kita paling cuma pengatur. Ya, pemiliknya belum tentu kita. Ya, jadi kalau ada orang jadi mandor kuwi ora usah petantang petenteng. Ya, ngatur anu dungone dhewek pe. Ya boleh ngatur, tetap ngatur, tapi jangan berlebihan. Itu tuh bukan milik kamu. Ya, ini milik perusahaan, kamu cuma ngatur-ngatur saja. Tapi kalau Allah Azza wa Jalla, Dia ya pencipta, Dia ya pemilik, Dia ya pengatur. Dan Dia pula yang merajai. Rajanya segala sesuatu. Saya heran dengan sebagian orang yang cuma menghormati raja manusia tapi tidak menghormati rajanya para raja. Sinten? Allah Azza wa Jalla. Di hadapan raja DP. Tapi di hadapan Allah sombong. Ini apa ini? Ya. Raja manusia kan cuma kerajaannya aja, wilayahnya saja yang dia kuasai. Ya.
Sedangkan Allah Azza wa Jalla wilayahnya adalah seluruh alam semesta ini. Ya. Presidennya Indonesia, kekuasaannya mana? Indonesia. Presidennya Malaysia, kekuasaannya Malaysia. Presidennya Amerika, kekuasaannya Amerika. Allah Azza wa Jalla, mana kekuasaannya? Seluruh alam semesta. Ya Indonesia, ya Malaysia, ya Amerika. Bahkan bukan hanya bumi, termasuk apa? Langit. Jajal, Raja Langit di jajal. Gak ada. Ya. Kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Sudah. Setelah itu kemudian kita berikrar. Apa? Berikrar. Berikrar untuk mengucapkan syahadat. Apa bacanya? Asyhadu an la ilaha illa anta. Aku bersaksi, aku berikrar bahwa tidak ada yang berhak disembah kecuali Engkau. Engkau siapa? Allah Azza wa Jalla. Jadi kalau kita sudah berikrar seperti ini, ya kalau sudah berikrar seperti ini, maka konsekuensinya ada apa-apa, ada masalah apa-apa, memohonlah kepada siapa? Allah. Wis ngaji kaya iki ana masalah mengdukun. Wis ngaji kaya iki ana masalah malah mengkuburan. Ya. Minta kepada Allah Azza wa Jalla. Pergi ke masjid. Wa annal masajida lillahi. Sesungguhnya masjid-masjid itu milik Allah. Maka janganlah kalian minta kepada selain Allah Azza wa Jalla. Mintalah kepada Allah dalam hal-hal yang memang tidak bisa diberikan kecuali oleh Allah. Nah, setelah kita mengawali doa dengan pujian-pujian itu, baru kita minta. Jadi separuh dari doa ini, separuh ini kan baru separuh ya. Itu semuanya pujian. Baru kemudian setelah memuji separuh lebih, baru kita minta. Itulah etika. Ajuk-ajuk, ya Allah aku njaluk duit. Masya Allah. Ya Allah aku njaluk bojo. Pakai etika dong. Puji dulu Allah, baru kita minta. Apa permintaannya? Permintaan yang pertama, a'udzubika min syarri nafsi. Ini permintaan yang pertama. Ya Allah, aku mohon perlindungan dari keburukan diriku sendiri. Masya Allah Ustaz, kita punya keburukan? Kita punya keburukan? Iya. Masing-masing dari kita itu punya potensi untuk melakukan keburukan. Karena kita semuanya punya nafsu. Kalau nafsu itu biasanya ngajak yang baik apa yang jelek? Yang jelek. Nafsu itu ngajak diwehi kurang, diwehi kurang. Niku jenenge napa Bu? Nafsu. Nggih. Nggih Pak, kados niku ibune napa mboten? Bapake mesem tapi meseme mboten kecut. Niku nafsu, apa-apa kurang, apa-apa kurang. Dhewe 50 kurang. Dhewe 100 kurang. Dhewe 150 kurang. Itu nafsu. Pira-pira ya kurang nafsu. Nafsu itu rakus. Maka kita minta kepada Allah, ya Allah, lindungi aku dari keburukan diriku. Karena diriku, jiwaku ini punya potensi untuk berbuat jahat. Berpotensi untuk menimbulkan sifat-sifat yang tercela. Rakus, pelit, iri, sombong. Itu semuanya punya potensi kita untuk punya penyakit seperti itu. Maka kita mohon perlindungan kepada Allah. A'udzubika min syarri nafsi. Ini yang pertama. Permintaan yang kedua apa? Wa min syarri syaitani wa syirkih. Ya Allah, permohonanku yang kedua kepadamu ya Allah, lindungi aku dari kejahatannya sinten? Setan. Kenapa? Karena setan itu selalu menggoda kita.
Innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Setan itu berusaha menjerumuskan teman-temannya, kroni-kroninya ke dalam neraka jahanam. Panjenengan diajak ke neraka purun apa mboten? Purun apa mboten? Ya. Serius niki? Diajak nonton TV purun? Loh. Jere ora gelem, ya, bareng nonton sinetron gas bae. Ya. Min syarri syaitan, dari kejahatannya setan. Kenapa? Karena setan berusaha untuk mengajak kita ke neraka. Memakai jebakan-jebakan, memakai perangkap-perangkap. Dan salah satu perangkap setan yang terbesar adalah wasyirki. Napa? Syirki. Syirki niku ajakan setan untuk berbuat syirik. Jadi setan niku paling seneng kalau kita terjerumus kepada perbuatan apa? Syirik. Kenapa? Karena kalau kita terjerumus kepada perbuatan syirik, kemudian kita tidak sempat tobat sebelum kita meninggal, maka kita akan menjadi teman setan selama-lamanya. Teng pundi? Teng neraka. Purun? Nek sedela purun? Sedela? Mboten Ustaz. Ora suwe ora sedela, moh. Ya. Ini makanya setan itu sangat berambisi untuk menjerumuskan orang kepada perbuatan syirik. Karena syirik itu sekali dilakukan oleh seorang hamba, pahala yang sudah dia kumpulkan bertahun-tahun akan hilang, lenyap, musnah, tidak berbekas sedikit pun. La in asyrakta la yahbatanna amalu. Allah berfirman, seandainya engkau berbuat syirik satu kali saja, maka amalanmu semuanya akan hilang. Jangan bayangkan, sholat swidak tahun. Napa? Sholat swidak tahun, hilang semuanya. Pahalanya hanya dengan syirik sekali. Kaji ping pitu, hilang kabeh pahalane hanya dengan apa? Syirik. Sedekah setiap hari rutin jenengan lakukan selama puluhan tahun, hilang semuanya pahalanya hanya dengan syirik sekali. Maka serem loh perbuatan syirik niku. Makanya di sini disebutkan secara khusus min syarri syaitani wa syirkih. Kita betul-betul mohon kepada Allah, jauhkan kami dari perbuatan syirik. Dan kita tidak bisa menjauhi syirik kalau kita tidak belajar apa itu syirik. Betapa banyak orang terjerumus kepada perbuatan syirik dalam keadaan dia tidak tahu kalau itu syirik. Makanya belajar. Ini permintaan kita yang kedua. Permintaan kita yang ketiga apa? Wa an aqtarifa ala nafsi su'an au ajurrahu ila muslim. Ya Allah, aku memohon kepadamu, lindungi aku dari perbuatan jahat. Jahat kepada siapa? Kepada diri sendiri dan kepada orang lain. Ustaz, masa ana wong jahat ke awake dewek? Iya. Masa ada orang berbuat jahat kepada diri sendiri? Iya. Apa itu Ustaz? Berbuat maksiat. Saya tanya sama jenengan, pernah berbuat maksiat? Dening sepi temen. Pernah berbuat maksiat? Ketika kita berbuat maksiat, sejatinya kita sedang berbuat jahat kepada diri sendiri. Kenapa Ustaz? Karena dengan kita berbuat maksiat di dunia kita tidak tenang, di akhirat terancam neraka. Jahat napa mboten? Jahat. Jangan dipikir ketika kita berbuat maksiat itu enggak ada efek buruknya. Oh, banyak sekali. Ketika kita berbuat dosa itu banyak sekali efek buruknya. Contohnya di dunia itu kita jadi enggak tenang. Hati kita jadi gelisah. Hati kita jadi tidak tentram. Keluarga kita jadi nggak nyaman. Itu gara-gara perbuatan maksiat. Jadi orang berbuat maksiat itu sedang berbuat jahat kepada dirinya sendiri. Ya. Itu baru di dunia, belum di akhirat. Di akhirat terancam dengan neraka. Ya.
Itu berbuat jahat kepada diri sendiri. Berbuat jahat kepada orang lain, apa itu Ustaz? Zalim. Napa? Zalim, menyakiti orang lain. Dengan apa? Dengan lisan atau perbuatan? Lisan dan perbuatan. Ketika jenengan ngerasani orang lain, itu berbuat zalim atau tidak? Zalim. Ketika panjenengan ngomong sesuatu yang menyakiti hati dia, zalim atau bukan? Zalim. Ketika jenengan buang sampah sembarangan, zalim atau tidak? Zalim. Sing pada buangi sampah nang kali, zalim. Ya. Zalim. Kenapa? Kenapa zalim? Karena merugikan berapa juta makhluk. Ya. Si siapa Ustaz yang dirugikan? Ya Allah, si takon banyak sekali. Yang rumahnya di pinggir kali, yang kebanjiran, yang petani lagi maculi ketemu popok, nelayan lagi jaring ketemu bantal. Itu siapa coba? Belum lagi ikan, ya, timpani plastik, ya, bahan-bahan kimia yang dibuang ke kali, akhirnya menyebabkan ikannya pada terkena racunnya kimia, kemudian ikannya dimakan sama manusia, manusianya penyakitan. Ayo, berapa manusia yang jenengan zalimi? Ya. Zalim itu. Ngerokok zalim atau enggak? Zalim. Zalim. Ya. Zalim kepada siapa? Diri sendiri dan kepada orang lain. Zalim. Ya. Kita setiap pagi itu diajari supaya minta agar tidak menzalimi diri sendiri dan orang lain. Maka doa itu jangan cuma dibaca, tapi juga dipraktekkan. Oh iya ya, mau esok tadi pagi saya berdoa wa an aqtarifa ala nafsi su'an au ajurrahu ila muslim. Ya Allah, lindungi aku supaya tidak berbuat jahat kepada diri sendiri dan kepada orang lain. Rokok ini jahat, bismillah. Mulai pagi ini aku ora bakal ngerokok. Kuwi jenengane ngaji temenan. Ya. Ora bareng ngaji udut bae. Ya. Berarti ngesuk orang ngaji salah maning. Ya. Ya, kita ulangi. 1, 2, 3. Allahumma alimal ghaibi wasyahadah fatiras samawati wal ard rabba kulli syai'in wa malikah ashhadu an la ilaha illa anta a'udzu bika min syarri nafsi wa min syarri syaitani wa syirkih wa an aqtarifa ala nafsi su'an au ajurrahu ila muslim. Monggo silakan, ada pertanyaan bisa disampaikan pertanyaannya. Pagi menjelang siang yang bermanfaat ini, dan kita akan langsung saja bacakan pertanyaan dari para pendengar Radio Insani. Yang pertama, Ustadz, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya setiap hari membaca dzikir pagi disambi dengan aktivitas di dapur, jadi terkadang tidak sempat duduk khusyuk saat membacanya. Sesekali saya sempatkan duduk khusyuk setelah membaca dzikir pagi, saya ucapkan ke seluruh tubuh. Apakah ada tuntunannya yang saya praktekkan, Ustadz? Mohon nasihatnya, syukron. Zikir sambil aktivitas boleh. Zikir sambil aktivitas boleh. Walaupun afdolnya itu adalah dikonsentrasikan, difokuskan. Afdolnya itu jenengan duduk menghadap kemana? Kiblat dalam keadaan suci, khusyuk, itu lebih afdol. Tapi seandainya disambi,
ya sambil mengerjakan pekerjaan yang lain tidak apa-apa. Karena memang setahu kami tidak ada larangannya. Duduk menghadap kiblat dalam keadaan suci itu sifatnya anjuran, sifatnya anjuran. Tapi sebenarnya kalau kita latih bisa kok, ya. Toh zikir pagi petang ini kalau dibaca semuanya nggak akan lebih dari 1/4 jam, insya Allah. Nggak akan lebih dari 1/4 jam. Sekarang selesai subuh jam 5 aja, belum nyampe jam 5 udah selesai subuh. Ya. Seandainya subuh sekarang jam 5 kurang 1/4 sudah selesai, berarti habis subuh jenengan zikir cuma sampai jam berapa? Jam 5. Bapak berangkat kerja jam 7 atau jam 7 kurang. Insya Allah 1,5 jam cukup untuk masak? Cukup, Bu? Cukup. Ya. Yang penting aja disambi nonton TV. Ya, cukup. Terus kalau zikir pagi lalu diusapkan ke tubuh, ada tuntunannya atau tidak? Saya belum tahu tuntunannya itu. Ya, karena yang saya baca zikir pagi petang itu sekedar dibaca. Sekedar dibaca. Kalau yang zikir diusapkan ke tubuh itu setahu kami adalah zikir sebelum tidur. Sebelum apa? Tidur. Yaitu ketika membaca apa? Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Dibaca sekali, kemudian ditiupkan, lalu diusapkan seluruh tubuh. Kemudian diulangi lagi, baca sekali lagi, ditiupkan, kemudian diusapkan ke seluruh anggota tubuh. Lalu diulangi ketiga kalinya lagi, satu kali, ya. Sebelumnya ditiupkan, baru kemudian diusapkan. Itu yang saya tahu. Kalau yang zikir pagi petang saya tidak tahu adanya tuntunan untuk mengusapkan ke tubuh. Wallahu a'lam bishawab. Ya, satu pertanyaan terakhir. Selanjutnya kita beri kesempatan kepada para pendengar radio Roja di Cilengsi. Silakan. Ya, jazakallahu khairan ya barakallahu fikum atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Pertanyaan dari pendengar radio Roja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Abdullah di Jawa Barat, Ustaz, apakah di surga seorang tetap berzikir kepada Allah, dan bagaimana dengan seorang anak yang belum balik selalu merutinkan doa zikir pagi dan petang, apakah bisa mendapatkan pahala juga seperti halnya orang dewasa? Mohon nasihatnya, Ustaz. Jazakallahu khairan. Zikir di surga ada atau tidak? Setahu kami ada, cuman itu bukan sebagai beban, itu sebagai hiburan. Itu sebagai hiburan. Karena zikir itu adalah sesuatu yang nikmat. Sesuatu yang nikmat. Jadi seluruh kenikmatan di dalam surga ada. Salah satunya adalah zikir. Ya, nikmat itu tidak selalu berbentuk materi fisik. Ya, kenikmatan yang sifat non fisik, seingat saya ada hadis yang menunjukkan itu. Tapi itu bukan sebagai taklif, bukan sebagai beban, ya, bukan sebagai kewajiban. Kalau kita di dunia kan itu adalah sebagai beban. Beban di sini maksudnya tugas, ya, tugas yang perlu untuk ditunaikan. Kalau di surga adalah sebuah kenikmatan, sebuah kenikmatan. Walaupun di dunia kalau kita sudah terbiasa dengan zikir, lama-lama kita akan menganggap itu sebagai kebutuhan, lama-lama kita akan menganggap itu sebagai sebuah kenikmatan. Kalau kita sudah terbiasa. Kemudian anak kecil belum balik diajari zikir dapat pahala, insya Allah dapat. Insya Allah dapat. Dan Anda pun juga dapat karena Anda yang ngajari. Jadi Masya Allah ya. Masya Allah anaknya dapat, orang tuanya juga dapat. Ini mungkin yang bisa kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon atas segala kurangannya. Kita tutup dengan membaca Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.